Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp600 juta, subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Jaksa penuntut umum menilai Hasto telah terbukti melakukan tindak pidana suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Sidang kasus dugaan suap pergantian antar waktu dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto digelar hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Agenda sidang adalah pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Jaksa Penuntut Umum menyiapkan 1.300 lembar tuntutan untuk Hasto Kristianto. Namun atas kesepakatan para pihak, Jaksa hanya membacakan poin-poin penting saja dalam persidangan. Jaksa menegaskan bahwa mereka tidak mengejar pengakuan terdakwa, namun fokus pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan mengacu pada alat bukti. Jaksa menuntut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dengan pidana 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp600 juta, subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Jaksa menilai Hasto telah terbukti melakukan tindak pidana suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp600 juta, subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Diulangi. 5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 6. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 205 digunakan dalam perkara atas nama Harun Masiku. 7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar, untuk menjadi yang terdepan tanpa melupakan arti kemanusiaan, untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi. Karena komitmen adalah segalanya bagi kami. Usai pembacaan tuntutan, Hasto Kristianto menyatakan memperkirakan tuntutan tersebut sejak awal, setelah ia memilih sikap politik. Dituntut 7 tahun, dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal. Ketika saya memilih suatu sikap politik untuk memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi, memperjuangkan hak kedaulatan rakyat, memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil, serta memperjuangkan supremasi hukum, agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan. Sejak awal saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan. Pekan depan sidang akan dilanjutkan kembali dengan agenda pembacaan pledoi Hasto Kristianto. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Bagaimana jalani sidang tuntutan Hasto Kristianto di Pengadilan Tipikor Jakarta? Kita akan tanyakan kepada rekan Brilian Syaheran di sana. Brilian, apakah sidang saat ini masih tengah berlangsung? Baik Agita dan juga pemirsa, betul sekali bahwasanya di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi atau PN Jakarta Pusat ini baru saja hari ini telah selesai melakukan persidangan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap Hasto Kristianto selaku mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Dan juga tadi persidangan jalan sejak pukul 9.20 waktu Indonesia Barat sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat. Dan juga tadi dari dakwaan ini Hasto Kristianto didakwa 2 dakwaan. Yang pertama adalah keikutsertaannya dalam dugaan kasus suap bersama dengan Saiful Bahri, Harun Masiku dan juga Doni Tri Istiqomah yang menyuap ex komisioner KPU Doni
Wahyu Setiawan. Begitu, dan juga dakwaan yang kedua adalah keikutsertaannya baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap operasi tangkap tangan KPK pada 8 Januari lalu. Ini yang melibatkan buronan Harun Masiku. Adapun dari sidang yang berjalan selama 5 jam tadi, Jaksa Penuntut Umum dari KPK menyimpulkan sebanyak 7 poin. Begitu, yang sebagian besarnya adalah menyatakan bahwa Hasto Kristianto dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bahwa ikut dalam menyuap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan dan juga perintangan penyidikan KPK, dan juga menyatakan bahwa dari salah satu poin yang terpenting adalah Jaksa Penuntut Umum meruntut agar majelis hakim mempertimbangkan bahwa Hasto Kristianto dijatuhi hukuman selama 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp600 juta atau subsidiar kurungan selama 6 bulan. Nah, juga nanti akan ada pengurangan masa hukuman sesuai dengan masa persidangan berlangsung atau sejak masa ia ditahan, yakni pada Januari 2025 lalu. Adapun poin menarik dari proses persidangan yang terjadi di hari ini, yang pertama adalah Hasto Kristianto menyatakan kesiapannya untuk menghadapi sidang tuntutan JPU hari ini, dan bahkan ia tadi pagi sempat menyatakan bahwa ia dengan tim kuasa hukumnya telah menyiapkan nota pembelaan atau pledoi yang sudah diselesaikan yang nantinya akan dibacakan di persidangan minggu depan. Dan juga tadi juga tim penasihat hukum dari Hasto Kristianto menilai bahwa proses persidangan ini tidak ada satu saksi pun yang memberikan fakta sesuai dengan dakwaan, yang menilai bahwa sidang ini selama dari Maret ini terlalu difabrikasi. Begitu. Kita dan juga pemirsa, itu informasinya, kembali ke studio. Baik, terima kasih Brilian Syaheran, informasi langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali.